Selamat pagi, saya Malusiana, saya akan mempresentasikan penerapan metode penyuluhan massal dengan mempublikasikan materi pengembangan masyarakat agribisnis dalam PowerPoint. Sebentar, saya akan share screen. Saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan pertanian digital dalam meningkatkan eh, produktivitas dan pendapatan petani di era industri revolusi 4.0. Adapun yang menjadi tujuan pasaran dan permasalahannya yaitu teknologi ini diharapkan membantu mengoptimalkan penggunaan pupuk, air, tenaga kerja sehingga biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, akses terhadap informasi, harga, dan pasar jauh lebih mudah dijangkau oleh petani sehingga posisi tawar petani dapat meningkat. Melalui ini juga tentu yang menjadi sasaran dalam pengembangan teknologi ini yaitu petani yang diharapkan teknologi ini bukan mengganti posisi petani, melainkan alat yang membantu untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan. Di dalam penerapan teknologi ini sendiri pasti memerlukan dukungan pemerintah. Yang menjadi permasalahannya itu yakni dukungan pemerintah yang butuh penyuluh, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Yang menjadi latar belakang presentasi ini yaitu pertanian digital itu merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi, data, dan perangkat otomatis. Yang dimana itu untuk meningkatkan efisiensi. Seperti yang kita tahu dalam agribisnis Indonesia, transformasi digital itu sangat penting. Karena petani kita juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, biaya produksi yang meningkat, keterbatasan akses pasar, dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Nah, melalui penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 diharapkan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pertanian, sensor, drone, Internet of Things, analisis data, petani dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam hal ini, teknologi membantu mengoptimalkan penggunaan pupuk, air, tenaga kerja, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, akses terhadap informasi, harga, dan pasar jauh lebih mudah dan membuat posisi tawar petani meningkat. Apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 itu yaitu pertanian digital yang menggunakan pendekatan memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi, data, dan perangkat otomatis untuk meningkatkan efisiensi usaha. Selanjutnya, era transformasi digital ini mengintegrasikan teknologi cyber, otomatisasi, konektivitas global ke dalam seluruh sektor industri, termasuk agribisnis dan pertanian. Dalam konteks pertanian sendiri, smart farming, revolusi industri 4.0 itu mengubah paradigma bertani tradisional menjadi berbasis data presisi dengan tujuan mengoptimalkan hasil panen secara efisien dan berkelanjutan. Adapun konsep pertanian digital itu sendiri yaitu menggunakan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pertanian, sensor, drone, Internet of Things, dan analisis data. Seperti teknologi-teknologi tadi bisa mengoptimalkan untuk penggunaan pupuk, air, tenaga kerja, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, Internet of Things juga dapat digunakan mengakses informasi harga dan pasar, sehingga petani
lebih mudah dalam mengakses pasar dan informasi dan meningkatkan posisi tawar petani sendiri. Teknologi yang digunakan dalam ini dan manfaat ekonominya yaitu IoT, Internet of Things, AI, drone, GPS, dan big data. Dengan manfaat ekonominya yaitu eh, menekan biaya produksi, akses pasar yang terjangkau, dan meningkatkan posisi tawar petani. Selain itu, data cuaca dan pertanian presisi. Data cuaca ini sangat berfokus pada pemantauan parameter real time seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan guna mendukung sistem melalui integrasi teknologi Internet of Things seperti Automatic Weather Station atau kita tahu AWS, petani dapat memantau kondisi mikroiklim di lahan mereka secara langsung demi efisiensi irigasi. Selanjutnya, drone dan monitoring tanaman. Digunakan dalam pengawasan lahan modern saat ini menggabungkan pencitraan satelit multispektral NDVI dan patroli drone otomatis dengan mendeteksi stres tanaman serta serangan hama dari udara secara cepat. Data visual ini disempurnakan oleh jaringan sensor IoT, Internet of Things, tanah yang mengukur kelembapan, pH, dan nutrisi secara real-time. Selanjutnya, teknologi ini juga memudahkan kita dalam pemasaran digital. Pemasaran digital yang menjadi strategi krusial bagi petani atau pelaku agribisnis, yaitu untuk memotong rantai pasok tengkulak dan menjual hasil panen presisi langsung ke konsumen melalui pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan live selling. Petani modern dapat membangun branding komoditas lokal yang kuat secara visual, edukatif, dan interaktif guna memicu konversi penjualan langsung. Seperti yang kita tahu sekarang, penggunaan sosial media itu sangatlah membantu dalam pemasaran digital. Diharapkan melalui penggunaan teknologi ini, petani itu dapat mengikuti dan menggunakan teknologi ini untuk memajukan hasil panennya, memotong rantai pasok yang seharusnya petani tengkulak baru ke konsumen. Namun dengan kemajuan teknologi ini, petani bisa langsung menjual ke konsumen tanpa melalui perantara. Seperti sebagai contoh untuk kita semua, eh, penerapan teknologi ini sudah berjalan. Seperti sistem irigasi dan pemupukan otomatis yang menggunakan smart irrigation dan fertilizer di Jawa Timur. Nah, di sini sudah ada gambar-gambarnya seperti penyemprotan presisi dengan drone, spraying padi, dan menggunakan platform pengumpul data terintegrasi yaitu Digital Collection Platform. Tentunya penggunaan teknologi ini tidak lepas dari peran penyuluh. Sebenarnya peran penyuluh itu apa sih dalam penerapan adopsi teknologi? Yaitu penyuluh itu berperan menjadi fasilitator adopsi teknologi yang menjembatani inovasi modern dengan praktik tradisional. Penyuluh tidak lagi sekedar membagikan modul cetak, melainkan melatih kelompok tani agar mahir membaca data cuaca digital serta mengoperasikan sensor IoT tani, hingga menggunakan aplikasi manajemen. Melalui pendampingan langsung, penyuluh membantu petani menginterpretasikan rekomendasi berdasarkan kecerdasan yang dapat diterapkan secara. Yang kedua, penyuluh juga berperan penting dalam mengedukasi digitalisasi finansial dan pemasaran, membuka akses kepada petani ke marketplace pertanian, serta meminimalkan kesenjangan teknologi di pedesaan demi terciptanya ketahanan.
Dalam penerapan teknologi, tentunya kita menghadapi hambatan. Adapun beberapa hambatan itu yaitu infrastruktur jaringan yang belum merata, biaya investasi awal yang tinggi, ketergantungan pada budaya tradisional, data lapangan yang akurat, dan minimnya dukungan teknis. Dalam menghadapi hambatan ini, kita bisa menggunakan strategi pengembangan. Adapun beberapa strategi pengembangannya yaitu pemberdayaan pemuda tani atau smart young farming, yaitu memberdayakan tenaga-tenaga muda, cendekiawan muda kita untuk belajar mengenai smart young farming. Yang kedua, model kemitraan pembinaan bersama, pembangunan infrastruktur komunitas, pelatihan berbasis praktek langsung, standarisasi dan lokalisasi data, dan penyediaan layanan pemeliharaan web. Dapat kita simpulkan dari presentasi ini yaitu pertanian digital dan presisi merupakan pilar masa depan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang nasional, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Integrasi teknologi mutakhir seperti sensor IoT tanah, citra satelit NDVI, dan drone pemetaan terbukti mampu memangkas biaya operasional sekaligus meminimalkan limbah pupuk maupun pestisida secara signifikan. Transisi menuju ekosistem pertanian cerdas di Indonesia tentu masih mengalami beberapa hambatan kritis. Namun untuk mengatasinya, peran penyuluh sangatlah penting, yaitu sebagai agen literasi teknologi dan pelibatan generasi pemuda petani melalui smart youth farming menjadi strategi paling krusial guna mempercepat adopsi teknologi dari hulu ke hilir. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Berikut beberapa referensi dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.